Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini pertemuan kelima dengan tema tujuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Baik, secara normatif dasar politik hukum agraria nasional dinyatakan dalam pasal 33 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu maknanya bersifat imperatif. Di dalamnya terkandung bentuk perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus diletakkan di bawah penguasaan negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan amanat tersebut tentu diterjemahkan dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 setelah Indonesia merdeka, yaitu pertama menggunakan kebijakan dan penafsiran baru. Jadi zaman kolonialisme kita tinggalkan dengan kebijakan-kebijakannya, kita buat undang-undang dengan penafsiran baru di mana hukum adat merupakan roh dan sumber utamanya. Lalu yang kedua, dalam pelaksanaan hukum agraria didasarkan atas kebijaksanaan baru dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 33 ayat 3 tadi, di mana negara di sini bukan memiliki tapi menguasai. Maknanya menguasai tanah untuk peruntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu yang ketiga, penghapusan hak-hak konversi. Jadi hak-hak eigendom, hak-hak kepemilikan Hindia Belanda yang ada ketika zaman itu perlahan-lahan ditinggalkan dan diindahkan. Tidak kita pergunakan kembali karena sekarang ada timbul hak-hak penguasaan baru, di mana yang pertama adalah hak bangsa yang merupakan hak yang bisa dimiliki oleh setiap warga negara berdasarkan hak bangsa tadi. Kita memiliki hak untuk memiliki atas tanah pemenuhan kehidupan hajat hidup kita. Lalu yang kedua adalah hak menguasai negara yang kadang-kadang dikatakan adalah hak milik negara, tapi tidak sama dengan hak milik negara yang ada zaman Hindia Belanda. Lalu ada lagi hak penguasaan yang ketiga, saya ingatkan adalah hak ulayat, hak kaum masyarakat, kaum adat yang bersifat komunal. Dan yang ketiga, hak penguasaan individual. Nah, hak-hak tersebut timbul atas dasar pengakuan kita sebagai warga negara dengan didirikannya, dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Nah, kebijakan-kebijakan yang terkandung di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini salah satunya menghapuskan tanah-tanah partikelir. Ya, sehingga ada pembatasan kepemilikan tanah, bahwa zaman dahulunya ada tuan tanah, sekarang tidak boleh. Sekarang setiap petani itu diharapkan memiliki tanah di dalam pertaniannya. Yang dia garap adalah yang dia miliki. Tidak ada lagi tuan tanah, tidak ada lagi pekerja-pekerja yang harus pekerja paksa. Jadi petani sekarang ini adalah tanah milik dia sendiri. Tidak ada lagi hasil bumi akan dilimpahkan kepada penguasa saat itu, sementara tanah itu tanah dia sendiri. Itu adalah zaman feodal Hindia Belanda. Lalu tujuannya apa, Bu? Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 ini. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umumnya, sebenarnya kalian bisa membuka, tapi bisa Ibu jelaskan di sini. Yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Jadi tujuan utama yang pertama dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat membawa kemakmuran dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Lalu yang kedua, meletakkan dasar-dasar keadaan, kesatuan, dan kesederhanaan hukum pertanahan. Lalu yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Nah, memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan dari Undang-Undang Pokok Dasar Agraria Nomor 5 Tahun 60. Karena ada dua hal.
Satu, tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya. Lalu kemudian penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang dengan mudah membuktikan bahwa hak atas tanah ini adalah yang dikuasai olehnya, hingga apabila ada yang berkepentingan entah tujuannya untuk apa mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan tanpa menjajah, tanpa memperkosa pemiliknya. Bahasanya agak ekstrim ya. Lalu Undang-Undang Pokok Agraria ini mengatur bagaimana pendaftaran tanah. Kenapa kok didaftarkan? Karena tujuannya untuk memberikan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum akan timbul perlindungan hukum. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi pemerintah loh, bukan bagi pemiliknya. Kewajiban bagi pemerintah. Amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria sebelumnya adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria tercantum dalam pasal 19, yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Maka oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut aturan ketentuan peraturan pemerintah tentunya. Lalu kemudian pendaftaran tanah tersebut meliputi apa saja? Pengukuran, meliputi pemetaan, meliputi pembukuan tanah. Lalu ada pendaftaran hak-hak, peralihan dan sebagainya. Lalu ada pemberian surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai pembuktian tanah yang kuat. Kemudian ada pendaftaran tanah diselenggarakan mengingat keadaan negara dan masyarakat karena ada lalu lintas sosial, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan politik penyelenggaraan menurut peraturan yang berlaku. Lalu ada peraturan pemerintah yang diatur di mana biaya-biaya mengenai pendaftaran diatur di situ, berapa biaya, berapa ketentuan luas yang harus bisa dimohonkan, tidak ada lagi mohon tanah seluas-luasnya, ada pembatasan minimal. Pemilik tanah yang di tempat di situ dia domisili, maka dia di situ yang berhak, tidak boleh lagi lintas bahwa tanah yang di luar itu dimiliki oleh tanah yang di sini. Ada batas kepemilikan maksimal. Itu dikeluarkan oleh peraturan Undang-Undang Pokok Agraria kita. Selain tersebut, Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur mengenai kewajiban pemegang hak. Jadi tidak melulu mengenai hak dan wewenang yang dimiliki dia yang didaftarkan, tapi juga termasuk di dalamnya kewajiban. Apa itu kewajiban-kewajiban yang melekat? Itu diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria. Antara lain, hak milik itu bisa hapus entah karena berbatasan dengan fungsi sosial dengan masyarakat yang luar, atau mungkin hapus hak milik itu bisa jadi karena terjadinya peralihan atau telah berakhir haknya. Hak milik sendiri dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Untuk hak milik, ya. Sedangkan hak guna bangunan dan hak guna pakai serta hak guna usaha boleh dimiliki oleh orang asing. Khusus hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia serta badan hukum yang ditunjuk oleh negara yang bergerak di bidang keagamaan, sosial. Selain itu tidak dapat memperoleh hak milik. Nah, kewajiban pemegang hak atas tanah itu salah satunya adalah memelihara tanahnya. Jangan sampai tanahnya menjadi tanah terlantar atau mengganggu sosial, politik, budaya hingga mengancam keamanan masyarakat sekelilingnya. Nah, kewenangan hak milik ini berbenturan tadi dengan fungsi sosial, dengan kepentingan masyarakat banyak. Apabila berbenturan maka akan dimenangkan kepentingan masyarakat banyak. Bukan berarti kita tidak ada batas kepemilikan, ya. Nah, lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah yang merupakan amanat dari undang-undang, dilanjut dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97, disahkannya tahun 97. Itu isinya mengatur mengenai bagaimana cara pendaftaran tanah-tanah bagaimana yang dapat dimohon, bagaimana prosesnya, bagaimana syaratnya, itu semua tertera dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Berikut juga asas-asas yang berlaku dalam pendaftaran tanah. Asas yang berlaku antara lain adalah sederhana, terbuka, lalu
efektif, lalu ada teknologi mutakhir. Asas-asas tersebut harus diterapkan dalam pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah antara lain tadi saya ingatkan adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Baiklah, sebaiknya anak-anakku memberikan rangkuman apa akibat hukum dari berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Tadi sudah Ibu kasih tahu bahwa intinya dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria maka undang-undang sebelumnya itu tidak berlaku kembali. Baik, pertemuan kali ini Ibu akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.